Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 466, menikah sekarang juga. Seng Xiao melambaikan tangan kepada Mu Qi untuk menghampirinya. Saat Mu Qi berada di pelukannya, dia menunjuk data tersebut dengan dagunya dan bertanya balik kepada Mu Qi. Dalam kebanyakan situasi, anak-anak selalu kesulitan berkonsentrasi, itulah sebabnya preferensi mereka hanya suam-suam kuku. Apakah ada hal yang lebih kamu sukai daripada 2 tahun saat kamu berusia 11 tahun? Mu Qi memikirkannya, tetapi apapun yang disukainya saat itu akan selalu dicuri oleh Mu Tangshui. Namun, kenyataannya adalah bahwa dia tidak akan menyukai apapun selama 2 tahun, bahkan tanpa Mu Tangshui melakukan apa yang dia lakukan. Apalagi mempertahankan beberapa minat atau kesukaan yang dimilikinya. Pada akhirnya, anak-anak akan selalu lebih menyukai hal-hal yang baru. Jadi, kamu menyadari sesuatu. Mu Qi kemudian mengambil data di atas meja dan mengangguk. Jika IQ Nona Hu benar-benar seperti anak berusia 11 tahun, preferensinya bertahan terlalu lama. Di sisi lain, jika kita tunduk pada teori bahwa Nona Hu memalsukan IQ-nya, terobsesi hanya pada beberapa hal saja berarti dia tidak akan bingung, sambil memamerkan keteguhan hatinya. Ketika dia tampaknya hanya memahami beberapa hal ini, dia akan memberi kesan kepada yang lain bahwa dia lebih bodoh. Seng Xiao mengangguk. Pada akhirnya, berbicara dengan anak kecilnya selalu mudah, dia langsung mengerti segalanya. Meski begitu, dia adalah putri tunggal keluarga Hu, jadi kenapa dia pura-pura bodoh? Itu mungkin ada hubungannya dengan kecelakaannya. Seng Xiao mencubit hidungnya dan mengangkatnya sambil bangkit dari kursi. Cukup sekian untuk hari ini. Apakah kamu tidak akan memberitahu kakak ketiga? Mu Qi menatapnya dengan ragu. Kenapa harus memberitahunya? Kata Seng Xiao, menunjukkan ekspresi jahat yang langka. Karena kakak ketiga adalah orang yang menolak meninggalkan keluarga Seng, ini tidak ada hubungannya dengan mereka, kakak ketiga harus mencari tahu sendiri apakah Nona Hu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh. Sama seperti Lu Qianqian dan Lin Muan, campur tangan orang lain adalah sia-sia. Hanya dengan berdiri bersama dalam menghadapi kesengsaraan dan mengembangkan landasan perasaan, hal-hal tertentu akan berjalan semulus sungai yang mengalir. Ngomong-ngomong, Lin Muan mengundang kita makan malam akhir pekan ini. Ayo pergi. Aku hanya punya beberapa teman ini. Mu Qi menjawab tanpa komitmen. Seng Xiao tidak berkata apa-apa lagi, dan hanya menggendong bayinya ke tempat tidur. Bayi itu masih dalam masa menstruasi, tetapi meskipun begitu, dia tidak bisa tinggal diam. Lampu sudah padam dan matanya terpejam, ketika si kecil tiba-tiba menjulurkan kepalanya dan bertanya, kamu tidak mau. Sementara itu, keluarga Hu sangat senang dengan kakak ketiga, atau setidaknya, tanggapan Huran adalah bahwa dia menyukai saudara laki-laki barunya itu. Dengan petunjuk itu, kakak ketiga tahu bahwa dia tidak akan bisa lolos dari perjodohan itu, meskipun itu tidak separah yang dia kira. Tak lama kemudian kedua keluarga duduk bersama untuk membahas pernikahan itu. Karena kondisi Huran yang berfluktuasi, keluarga Hu menyarankan untuk melewatkan upacara pernikahan agar kedua anak itu segera menikah. Old Seng tidak membantah, dan menoleh ke kakak ketiga yang duduk di sebelahnya. Ini pernikahanmu. Bagaimana menurutmu? Menurutku, kita bisa menikah secara langsung juga. Baiklah, sudah diputuskan. Old Seng pun mengangguk. Saya yakin Tuan Tua Seng memahami kondisi Xiaoran, itulah sebabnya kami, keluarga Hu, tidak memerlukan upacara pernikahan yang megah, atau memberitahu seluruh dunia tentang hal itu. Selama Tuan Muda ketiga dapat merawat Xiaoran dengan baik, saya merasa puas sebagai seorang ayah. Dengan kata lain, semua orang hanya perlu tahu bahwa kedua keluarga itu menikah karena terpaksa. Mereka tidak perlu persiapan yang matang, hanya untuk diejek orang lain saat hal itu terjadi. Tapi aku khawatir keluarga Seng akan berbuat salah pada Xiaoran karena menikahkannya dengan keluarga kita dengan begitu mudahnya. Sebagai ayahnya, aku bisa memutuskan untuknya dalam masalah ini. Kau tidak perlu khawatir, Tuan Tua Seng. Dengan kata lain, keluarga Hu khawatir kalau ada orang luar yang menyebarkan rumor jika mereka menggelar upacara besar, dan dengan demikian akan menyakiti Huran lagi. Baiklah, kita bisa melewatkan resepsi besar, tapi setidaknya kita harus minum koktail setelah anak-anak kita mendaftarkan pernikahan mereka. Itu sudah pasti. Selama itu semua, kakak ketiga duduk di tengah dan tidak menyuarakan pendapatnya sama sekali. Lagi pula, dia tidak punya alasan untuk protes. Faktanya, sebuah pernikahan sederhana yang tercatat secara kebetulan telah menyelamatkannya dari memaksakan diri untuk tersenyum. Baiklah, kakak ketiga, sekarang pilihlah hari yang baik untuk mendaftar bersama Xiaoran. Baiklah. Saudara ketiga tetap patuh sepenuhnya dari awal sampai akhir. Jangan khawatir, Tuan Tua Seng. Aku akan memperlakukan Tuan Muda ketiga seperti anakku sendiri, mengingat seluruh keluargaku hanya memiliki seorang putri. Wajah Old Seng berseri-seri mendengar kata-katanya. Baiklah, kalau begitu aku akan menyiapkan kamar pengantin untuk mereka. Kamar pengantin. Kakak ketiga merasa jijik dengan dua kata itu.
Meskipun tubuh Huran telah matang, IQ-nya masih 11 tahun, dan kakak ketiga merasa bahwa dia tidak dapat mendekatinya. Sekalipun dia telah berusaha semaksimal mungkin memperlakukan Huran sebagai orang yang setara, pria manapun akan merasa keberatan terhadap gagasan itu. Tuan muda ketiga, tolong jaga Xiaoran mulai sekarang. Jangan khawatir, Tuan. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melindunginya. Papa Hu mengangguk dan menepuk bahu kakak ketiga. Meski begitu, orang yang paling senang dengan pernikahan itu adalah ibu tiri Huran. Lagi pula, saat menikah dengan Papa Hu, dia telah setuju untuk merawat Huran seperti putrinya sendiri dan tidak boleh melahirkan anaknya sendiri. Itulah sebabnya dia melakukan segala cara yang bisa dilakukan dengan harapan bisa membunuh Huran lagi. Namun, sekarang Huran telah dinikahkan, tidak bisakah dia membicarakan tentang memiliki anak dengan suaminya? Dia tidak akan pernah percaya bahwa Papa Hu tidak menginginkan seorang putra untuk mewarisi hartanya. Tanpa Huran yang membuat kekacauan di rumah mulai sekarang, hanya masalah waktu baginya untuk mendapatkan seorang putra, mengingat bakatnya dalam memabukkan pria. Faktanya, Huran sendiri tidak ikut serta dalam pembahasan soal pernikahan itu. Xiu, pembantunya hanya menyebutkan hal itu saat membantunya dengan kerajinan tangannya, dan tentu saja menyebutkan bahwa Huran juga akan pindah. Mata Huran sedikit berbinar saat dia memikirkan hasil itu. Bagaimanapun, dia harus memastikan keselamatannya sendiri terlebih dahulu, dan baru pada saat itulah dia akan mempunyai kesempatan mengusir ibu tirinya yang jahat dari rumahnya. Nona muda, Xiu benar-benar khawatir padamu. Pikirkanlah, kau akan menikah dengan keluarga Seng dan kau akan sendirian, apa yang akan kau lakukan jika tuan muda ketiga tidak memperlakukanmu dengan baik? Dan kau tidak tahu apapun tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hai plus P, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi kemudian. Huran tidak dapat menahan tawanya, dan bertanya-tanya apakah maksud Xiu adalah bahwa kakak ketiga akan enggan menyentuh orang tolol seperti dia. Tetap saja, pikiran itu membuatnya sedikit berharap tentang masa depannya. Sebenarnya, Huran memang berniat untuk melakukan lelucon, yang mana kakak ketiga sering kali menerimanya. Sementara itu, seluruh keluarga Seng tentu saja mengetahui bahwa kakak ketiga akan segera mendaftarkan pernikahannya dengan Nona Hu. Namun, apakah pernikahan yang disengaja antara dua keluarga penting harus dilakukan dalam keadaan yang begitu tertutup? Meskipun begitu, lelaki tua itu menatap Seng Kai sambil tersenyum. Itu ide keluarga Hu, mungkin mereka takut kakak ketiga akan merasa malu dan mencoba membatalkan pertunangan.